Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi MTS Al-Muminin, selamat berjumpa dalam kelas digital Mr. Hendra. Mohon maaf, kali ini kita tidak bisa bertatap muka, karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan, tetapi kita tetap bisa belajar kok. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 tentang teks deskripsi. Nanti di dalam kelas akan ada guru, yang akan menggantikan Bapak dan sekaligus mengawasi kalian dalam belajar hari ini. Sebelum kita mulai, yuk simak penjelasan Miss Revi tentang teks deskripsi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, serta menentukan isi teks deskripsi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teks deskripsi. Baik, seperti yang kalian lihat, teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan objek yang digambarkan. Nah, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian terkait dengan teks deskripsi, kalian juga bisa loh membaca beberapa contoh teks deskripsi dari buku paket, internet, atau dari sumber lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan, dan yang kedua dari segi penggunaan bahasa. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini kita awali dengan membahas ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Di sini ada 3 ciri ya. Yang pertama ada ciri tujuan, di mana teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan objek yang memerinci objek secara subjektif. Artinya, objek yang digambarkan berdasarkan sudut pandang penulis dengan penggambaran senyata mungkin sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua adalah ciri objek. Objek di sini maksudnya adalah suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan ya. Jadi dalam sebuah teks deskripsi pasti ada objek yang dibicarakan. Entah itu tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun objek lainnya seperti menggambarkan sosok tokoh tertentu. Nah, objek yang dibicarakan pada sebuah teks deskripsi juga bersifat khusus ya. Artinya objek yang dibicarakan kemungkinan memiliki perbedaan dengan objek lain. Misalnya saja ada sebuah teks deskripsi dengan judul Ibuku Kebanggaanku. Nah, sosok ibu yang dideskripsikan ini bisa jadi berbeda antara sosok ibu yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan teks deskripsi bersifat khusus, di mana objek yang digambarkan sesuai dengan pendapat atau sudut pandang penulis. Yang ketiga adalah ciri isi, di mana isi sebuah teks deskripsi akan diperinci menjadi bagian-bagian objek. Misalnya saja ada sebuah teks deskripsi dengan judul Ibuku Kebanggaanku. Nah, dari judul tersebut kita sudah memiliki gambaran ya, bahwa isi teks tersebut akan menggambarkan sosok ibu. Namun, karena ciri isi teks deskripsi salah satunya adalah memerinci bagian-bagian objek, maka dalam menggambarkan sosok ibu bisa diperinci kembali ya, dengan menggambarkan ciri fisiknya, sifatnya, atau bagian lain yang ingin digambarkan mengenai sosok ibu. Nah, untuk isi teks deskripsi selanjutnya adalah menggambarkan secara konkret. Maksudnya, kalian dapat menggambarkan seperti apa sosok ibu sebagai sosok yang membanggakan bagi kalian. Sedangkan untuk ciri isi yang terakhir adalah penggunaan kata-kata dengan emosi yang kuat. Jadi, contohnya seperti ibuku yang tangguh atau kata-kata lain yang mengandung emosi yang kuat. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, yakni menggunakan sinonim bermakna khusus. Sebelum kita masuk pembahasan, apakah kalian sudah tahu apa itu sinonim? Ya, sinonim dapat diartikan bersamaan kata ya. Dalam sebuah teks deskripsi, penggunaan sinonim ini memiliki makna khusus dengan maksud memberikan kesan tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa cermati tabel berikut.
Berikutnya adalah penggunaan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Dikarenakan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek tertentu secara rinci, maka kalimat perincian dalam sebuah teks deskripsi digunakan agar kalimat lain yang lebih umum, lebih jelas ya, dengan adanya kalimat perincian. Nah, agar lebih jelas lagi, coba kalian perhatikan tabel berikut. Perhatikan kalimat yang berbunyi, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat tersebut masih sangat umum ya. Maksudnya kita masih belum tahu sosok ibu ini baik dalam hal apa. Namun, kalau kalian perhatikan di kolom sebelah kanan, bahwa kalimat tersebut sudah dirincikan. Yang mana kalimat perincian berbunyi, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu adalah perincian dari penggambaran sosok ibu yang baik. Untuk ciri-ciri selanjutnya adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksud dari cerapan panca indera di sini adalah penggunaan kalimat yang mana dapat membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, maupun merasakan. Nah, agar lebih jelas, coba kalian cermati kolom berikut ya. Di sini sudah terdapat beberapa contoh kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang terakhir adalah penggunaan majas. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Biasanya dalam sebuah teks deskripsi, majas yang lebih banyak digunakan adalah majas perbandingan, yakni majas personifikasi dan majas asosiasi. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang membandingkan benda mati seolah-olah memiliki sifat atau perilaku seperti makhluk hidup atau manusia. Contohnya seperti angin laut mengelus wajah. Apabila kalian cermati, angin laut adalah benda mati ya, sedangkan mengelus wajah merupakan perilaku yang hanya dapat dilakukan manusia. Nah, dengan adanya majas ini, maka benda mati seperti angin laut itu dibandingkan seolah-olah memiliki perilaku seperti manusia, yakni dapat mengelus wajah. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh majas personifikasi. Mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah majas asosiasi. Majas asosiasi merupakan majas yang digunakan untuk membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Biasanya, majas jenis ini ditandai dengan penggunaan kata bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya seperti kalimat berikut. Senyumnya manis seperti gulai Jawa. Nah, itu tadi merupakan contoh majas asosiasi ya, karena ditandai dengan penggunaan kata seperti. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis teks deskripsi. Seperti yang terlihat, apabila ditinjau dari bentuknya, jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti bagian dari cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan menentukan isi teks deskripsi. Dalam menentukan isi teks deskripsi, membuat pemetaan merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting. Dengan adanya pemetaan, kita dapat memperoleh garis besar isi teks, sehingga lebih mudah dalam menentukan informasi dan isi teks. Nah, berikut sudah terlihat ya salah satu contoh pemetaan isi sebuah teks deskripsi. Kalau kalian lihat, dalam pemetaan tersebut ada bagian-bagian yang diperinci, seperti pantai, ikan, terumbu, pasir, dan lain sebagainya. Nah, bagian-bagian tersebutlah yang nantinya akan memudahkan kita sebagai pembaca untuk mengetahui isi dan informasi apa saja yang ada dalam teks. Terima kasih Miss Revi. Nah, sudah mulai jelas ya? Selanjutnya, kalian akan mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi dari pengalaman liburan Rafa bersama keluarganya. Bacaan ini ada pada buku digital kalian pada halaman 3-5. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan pada halaman 5. Ada 6 pertanyaan yang ada, silahkan dijawab ya.